Puji Tuhan, tepuk tangan dulu. Baru silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, Saudara, nanti sambil saya ngobrol boleh langsung tanya. Ya, silakan, karena sebenarnya satu-satunya yang tidak bisa dicari atau diseminarkan tentang keluarga sukses, ya, tentang sukses itu hanya keluarga. Ya, karena di keluarga ini sampai meninggal kita terus harus belajar. Tapi kalau bisnis sukses, ya, saudara, apa saja tentang kesuksesan itu ada teorinya. Ya, sekarang tentang keluarga kita akan belajar nanti, ya, sesuai Alkitab. Kita mulai dulu bahwa Alkitab mencatat Allah sendiri yang membuat lembaga ini. Jadi keluarga ini Tuhan yang buat sendiri. Dimulai Kejadian itu dengan keluarga. Ada Adam, ada Hawa. Tapi keluarga ini gagal. Nah, sejak gagal itu Allah mulai merancang. Maka di Perjanjian Baru dimulai keluarga lagi. Yaitu Yusuf dan siapa? Ayo, Yusuf sama siapa? Iya, Maria. Nah, keluarga ini sukses. Ya, saudara ya. Kemudian Yesus mengadakan mujizat pertama. Bukan yang spektakuler. Orang mati bangkit. Wah, itu spektakuler. Tidak, tapi di rumah tangga. Ya, di pesta pernikahan. Ya, yaitu di pesta perkawinan. Di kota mana? Kana. Nah, itu mujizat pertama ya. Air menjadi apa, saudara? Salah, bukan anggur. Ya, air menjadi apa? Loh, gak berani ngomong. Air jadi air anggur. Kalau anggur nanti ya sama ya. Ya. Nanti di surat Wahyu ditulis ada pernikahan lagi. Yesus itu mempelai pria, kita ini disebut gereja. Ya, semua ini itu mempelai wanita. Jadi Allah sangat perhatian dengan keluarga. Dan Alkitab mencatat bahwa pernikahan Alkitab, jadi sebenarnya bukan pernikahan Kristen. Pernikahan Alkitab itu tidak ada perceraian. Ya, jadi saudara, kalau saudara sekarang sudah ngalami, ya sudah. Ya, tapi Alkitab mencatat tidak ada. Nah, saya akan memulai supaya nanti saudara boleh bincang-bincang gitu ya, sambil tanya nanti ya. Saya akan cerita dulu. Nah, kisah hidup saya, istri saya, pernikahan kami ya. Karena pasti setiap hari suami istri itu punya masalah. Pasti ada ributnya. Tidak mungkin suami istri itu tidak berkelahi. Ya, orang Jawa bilang tidak engkel-engkelan, tidak debat, tidak mungkin. Pasti ada. Ada seorang hamba Tuhan dari Semarang, dia selalu bilang begini, saya 14 tahun ini menikah tidak pernah saya itu sekalipun berdebat, ribut sama istri saya. Apa mungkin? Tidak mungkin, pasti bohong. Saya sama istri saya juga hampir tiap hari, pasti. Tapi harus diselesaikan. Nah, kalau yang hamba Tuhan tadi bilang tidak pernah berdebat sedikit pun berkelahi selama 14 tahun. Ya, jemaat yang dengar itu kasih tahu saya, apa mungkin Pak? Saya bilang itu pasti bukan istrinya, pasti pembantunya. Ya, kalau pembantu ngajak ribut pasti dipecat, saudara ya. Kalau suami istri pasti ada. Coba bayangkan ya, baru nikah aja. Nanti pasangannya yang istri bandingkan suaminya ini dengan papanya. Kok kamu tak lihat-lihat tak koyok papaku loh. Nah, nanti yang laki, kamu enggak seperti mamaku. Nah, mulai. Nanti punya anak, nah ribut soal anak. Ya, yang satu tidak boleh kasih permen, satunya gak apa-apa lah sedikit-sedikit. Ya, nanti besar mulai sekolah ribut lagi. Ini sekolahnya gimana? Nanti punya mantu ribut lagi. Punya cucu ribut lagi. Apalagi setelah umur 60. Nah, ini saya sudah mau sebentar lagi umur 60. Ya, kepala 6 ribut lagi. Nah, kepala 6 ributnya lain, salah paham.
Ya, yang satu mulai tidak dengar, yang satu mulai keras. Nah ini ya. Nah yang satu mikirnya ke kiri, yang sana ke kanan ya. Jadi tidak ketemu ya. Nah jadi terus nanti sampai meninggal itu pasti ada masalah. Ya, ada seorang bapak karena sudah umur 75. 40 tahun tidak ketemu temannya. Dia bawa temannya ke rumahnya. Ayo ke rumah saya kenalin istri saya. Begitu istrinya ya dikenalkan, yang ambilkan minum yang. Wah ya, begitu duduk langsung, aneh, wah ambilkan kue. Wah panggil lagi, putriku. Wah panggil lagi, minta lagi ya, panggil lagi, sing mam. Wah terus ya pokoknya mesra sekali. Sampai akhirnya temennya ini tanya, sebetulnya nama istrimu siapa sih? Kok manggil mam, ya, Hane, ya. Wah macam-macam ya. Terus suaminya ini temennya bilang apa? Saya ini lupa sudah nama istri saya ya. Oh ternyata sudah lupa. Nah ini saudara ya. Nah sekarang kita akan memulai. Saya dilahirkan dengan keluarga sederhana dan saya bilang miskin ya. Karena papa saya hanya kerja tukang gigi. Kalau orang Tionghoa itu hube gitu ya. Itu bangsa dari papa saya. Jadi kemarin ada COVID itu dari kota Wuhan. Nah di situ engkong saya karena datang langsung dari Tiongkok, nah dari daerah sana. Saya dibesarkan di keluarga yang sangat sederhana dan miskin. Saya kelas 2 SMP, saya sudah makan sehari 2 kali. Sampai akhirnya saya tidak bisa, kakak saya tidak bisa kuliah, koko saya tidak bisa kuliah. Dan saya kuliah ke Malang dengan biaya saya sendiri. Sudah mah, saya izinkan saya mau jualan, kerja sambil kuliah. Nah seperti itu saudara ya. Papa mama saya sebelum almarhum papa saya meninggal karena saya masih kuliah, papa saya sudah meninggal. Dia selalu berpesan dan mengumpulkan saya bersaudara 4. Selalu bilang gini, kita miskin tapi kita harus punya yang namanya nilai kehidupan. Apa itu? Kita harus jaga keluarga kita baik-baik. Nah papa saya sebelum meninggal masih berpesan. Ming, panggilan saya Miming ya. Nanti kalau kamu kawin, kamu jaga baik-baik keluargamu. Kamu boleh sukses, boleh kaya, boleh terkenal hebat. Tapi kalau keluargamu tidak baik, itu akan jadi duri dalam daging. Saya, papa ini orang belum kawin, kok sudah ngomong seperti ini. Saya tidak tahu kalau berapa hari kemudian papa saya meninggal. Tapi setelah saya menikah, saya mengerti betapa pentingnya keluarga ini. Teman saya sukses hebat luar biasa. Ya waktu dia mulai berselingkuh ya, orang mulai mencemooh, orang mulai meremehkan. Jadi bahan omongan, buat apa kaya? Kalau hidupnya seperti itu. Ya mulai macam-macam. Ya saya mulai berpikir, oh benar juga. Saya cocokkan setelah tahu dengan Alkitab, oh benar. Ya, nah istri saya juga lahir dari keluarga yang sederhana. Dia umur 6 bulan, papanya sudah meninggal. Dia anak nomor 17 ya. Jadi mungkin kalau papanya tidak meninggal, mungkin tambah peternakannya ini ya saudara ya. Nah itu ya, kemudian dibesarkan dan istri saya satu-satunya yang kuliah. Itu ya di keluarganya. Sampai akhirnya ketemu saya di gereja, terus kami menikah. Jadi papa saya kurang seminggu ya. Ya kurang seminggu meninggal, saya kenalkan istri saya, Pak ini pacarku Pak. Ya papa saya kalau bisa 3 hari lagi kawin aja. Gitu ya. Jadi saya tidak tahu kalau seminggu kemudian papa saya mau meninggal. Loh baru diketemu no Pak, masa mau kawin. Wah nanti gak nutut. Saya tidak tahu kata-kata itu ya. Setelah papa saya meninggal, baru saya tahu. Berarti papa saya pengen lihat, ya saya menikah gitu ya. Nah saudara, pernikahan kami dimulai tahun 90. Jadi nanti 8 Juli ini saya baru 34 tahun. Saudara ya. Nah waktu kami menikah, istri saya 1,5 tahun sampai 91 akhir. Karena 8 Juli tahun 90 ya, setahun setengah kemudian istri saya ini tidak hamil. Kita sudah ke dokter,
dan semua dokter hampir sama berkata istri saya tidak bisa untuk melahirkan atau punya anak, gitu ya. Akhirnya saya yang periksa, ya 2 kali saya periksa, saudara, sperma itu harus 6 juta supaya bisa di bayi tabung. Tapi punya saya hanya 600.000, jadi cuma 10%, jadi di bayi tabung pun tidak bisa. Jadi kami berdua divonis kami tidak bisa punya anak. Akhirnya tahun 92 awal itu istri saya dapat ayat ya. Bagi Tuhan tidak, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kata istri saya, loh kok ada dapat ayat ini ya Pak? Mungkin kita bisa punya anak. Saya bilang iyalah. Nah bulan depannya baru istri saya mengandung. Akhir 92 lahirlah perempuan ya. Jadi istri saya berhenti bekerja, kemudian rawat sendiri dan disusui sendiri, tapi karena sakit saya bawa di rumah sakit 5 hari terus meninggal. Itu perempuan yang pertama. 94, 2 tahun kemudian istri saya hamil lagi ya. Dia melahirkan perempuan, ya di rumah dirawat sendiri, tapi karena sakit saya bawa ke rumah sakit 7 hari di ICU, kemudian meninggal. Itu yang kedua, 3 hari itu meninggal 3 kali. Saudara ya, jadi saya yang jaga, saya tidak pulang di rumah sakit. Itu jam 6 malam itu pertama meninggal. Nah, karena di infus 14 ya, dan harus darahnya dikeluarkan separuh, jadi dikeluarkan, diganti darah lagi, akhirnya dinyatakan meninggal. Nah, waktu saya bawa ke kamar mayat, saya cuma gini, kok meninggal terus ya Tuhan? Ya tolonglah anak ini bisa hidup gitu ya. Sampai di kamar mayat ternyata nangis. Kalau jadi biru lagi ya. Nah, katanya suster, loh balik kembali. Nah kembali lagi diinfus lagi 14. Besok jam 12 siang dinyatakan meninggal lagi ya. Nah, akhirnya dilepas, terus saya geledek, ya orang Jawa bilang ya, saya bawa ke kamar mayat. Nah di tengah-tengah itu hidup lagi, nangis lagi ya, jadi dikembalikan lagi. Jadi susternya ini nangis ya, saya sudah tidak bisa nangis. Katanya susternya, ini tidak mau meninggal anak ini Pak, gitu ya. Nah jadi kembali lagi. Terus akhirnya dokternya itu minta waktu untuk bisa sesuai agamanya, minta petunjuk gitu ya. Baru besoknya malam kalau tidak salah baru anak ini meninggal. Nah itu yang kedua. Jadi yang kedua itu kami mendapat data karena dokternya minta izin untuk melihat kenapa anak ini. Nah kami punya data saudara ya. Baru tahun 95 setahun kemudian istri saya hamil lagi anak laki, kemudian meninggal juga. Jadi 3 sampai tahun 95. Nah di situ saya mulai berdoa. Saya berpuasa, saya belum pernah doa puasa 3 hari 3 malam ya. Jadi saya berdoa, Tuhan kalau saya punya anak lagi nanti saya jadi penginjil, pengkhotbah. Dulu tidak pernah khotbah seperti gini saudara ya, hanya di gereja saya saja. Kemudian lahirlah Yoel itu ya, itu anak keempat. Yoel itu ada di rumah sakit 29 hari, habis satu rumah ya, tahun 96 saudara ya. Karena pagi harus otaknya diperiksa ini, diobservasi, iya. Pagi, nanti sore terus 29 hari. Nah itu Yoel hidup, nah baru istri saya terus, wah hidup ini Pak, ayo hamil lagi, ya, sikat lagi ya. Nah terus lahirlah selisih 11 bulan. 97 Eva, anak saya nomor 5, lahir ya. Jadi Yoel puji Tuhan sekarang jadi hamba Tuhan, habis lulus di Singapura, saya suruh kembali, ayo bantu papa aja. Ya, sekarang dia bantu saya. Nah tahun 97 lahirlah Eva yang nomor 5. Ya sudah 10 tahun ini ada di Sydney di Australia. Jadi Eva ini senang
bikin roti, patisserie. Ya. Jadi dia memang kuliahnya di Le Cordon Bleu, itu di roti, saudara ya. Nah, waktu hidup istri saya senang, ayo Pak, hamil lagi. Ya, karena sesar terus. Nah, akhirnya 3 tahun kemudian selisihnya baru Belinda Christina. Ya kemarin yang juara 1 MasterChef itu ya. Jadi Belin ini mulai umur 16 sudah ada di New Zealand. Dia memang senang masak. Jadi dia kuliah masak di Le Cordon Bleu di sana. Dan istri saya semangat. Ayo Pak, hamil lagi Pak. Gitu ya. Nah, jadi terus sama dokternya yang enggak boleh ya. Sudah tua, jangan hamil terus ya. Kalau enggak nanti jadi peternakan juga saudara ya. Nah saudara, kami merasa bahwa ini hidup anugerah, kesempatan. Dan kami sepakat menjaga keluarga. Saya berharap juga nanti saudara menjaga keluarga. Gimana caranya nanti saya tunjukkan lewat Alkitab. Nah berjalannya waktu saya mulai bagi tugas. Karena saya harus membagi 2 waktu. Saya punya beberapa perusahaan, ada usaha juga di Kalimantan, di Malang beberapa pabrik usaha. Nah dengan sekian ratus pekerja. Jadi saya bilang istri saya, karena dia punya usaha juga pakaian bayi, ya kami dulu ekspor ke Singapura, ke Malaysia. Nah jadi saudara, saya buat kesepakatan. Wis, kamu gak usah melayani yang lain-lain, dampingi anak-anak, jadi guru sekolah minggu saja. Nah itu istri saya yang keliling, saudara ya. Nah berjalannya waktu, pelayanan saya tambah banyak. Itu ya, ya puji Tuhan ada aja yang undang khotbah. Saya mulai runding sama istri saya, ini gimana? Istri saya ngasih 2 pilihan. Satu pilihannya, Senin sampai Jumat tidak boleh menerima pelayanan. Full, kamu harus diusaha. Jadi cuma boleh datang doa malam, tapi tidak pelayanan. Jadi tengah minggu ada kegiatan gereja, kita bisa datang. Tapi Sabtu Minggu, wis sudah kita sepakat bersama-sama. Nah itu saudara ya, jadi 2 pilihan ini. Jadi saya jalani, jadi kalau Jumat sore anak saya pulang, saya langsung jemput, saya bawa ke villa saya di Batu, saya hidup di Batu. Nanti Minggu malam saya kembali karena Senin anak saya sekolah ya. Berjalannya waktu 2 pilihan ini sama-sama sulit. Karena yang satu ya sayang ya kalau tengah minggu tidak pelayanan. Ya. Nah pilihan yang kedua, sudahlah tutup aja sudah. Katanya istri saya, semua perusahaan usaha kita tutup full melayani Tuhan. Jadi saya seperti di persimpangan jalan saudara ya. Sebenarnya yang nomor 1 ini juga baik. Tapi nomor 2 juga baik. Saya sudah lihat anak saya meninggal sekarang hidup. Masa saya masih mau hitungan sama Tuhan. Nah itu saudara ya. Nah, akhirnya kami sepakat ambil keputusan bahwa kita tutup perusahaan kita. Ya. Akhirnya kami tutup semuanya. Itu tahun 2007 saya memulai ya. Nah kemudian akhirnya sebagian sebelumnya sudah saya bukakan untuk sekolah tinggi teologi, itu gudang ban. Nah kemudian lain-lain dan full 2007. Nah itu saya memulai umur 42. Ya saya ngambil keputusan full melayani. Jadi tadinya saya pikir, waduh kita biasa ya setidaknya masih ada uang. Sekarang karena full gak bisa utang sudah. Kalau dulu bisa utang, sekarang hamba Tuhan gak bisa utang. Nanti kalau utang gak enak sama jemaat. Pendeta kok utangan ya. Nah ini saudara ya, akhirnya puji Tuhan, Tuhan pelihara. 9 tahun lalu persis saya umur 50, saya jadi gembala di Kota Malang. Nah saudara ya, dan kemudian 4 tahun kami menggembalakan, baru buka Pontianak ini.
Ya Pontianak baru 5 tahun ya Pak Yaya, ya 5 tahun. Nah itu ceritanya, jadi saya jadi gembala, gak ada jemaat. Saudara ya, saya juga bingung gimana caranya ini ya. Saya cuma undang teman-teman saya 19 orang, saya ajak makan, itu hari Rabu, kan hari Minggunya, 4 hari kemudian kami akan buka gereja. Saya bicara dengan teman-teman, saya mau jadi gembala ini, mau buka gereja di Malang gimana? Mulai satu ya, wah sulit, saya sudah bergereja di tempat lain. Satunya lagi, waduh, wes, macam-macam ya wes. Yang mau ikut saya boleh ikut. Saya akan buat KKR. Jadi minggu itu langsung saya buat KKR ya. Berapa kali kebaktian? 2 kali. Waduh Pak, sekali aja jemaatnya gak jelas apalagi 2 kali ya. Ya pokoknya jam 7, jam 9 pagi. Nah itulah dimulai kami tanggal 11 Oktober 2015. Itu kami mulai di hotel sampai akhirnya tiap minggu dari 2 kali ibadah itu jemaat sudah hampir 400. Saudara ya. Hampir 400 berjalan sampai ke Desember kami ditawari di mall. Tuh ya, mau pakai mall. Dan buat kami sangat mahal, Saudara ya. Karena hitungannya per meter persegi. Wah, masa bisa ya? Ini habisnya di atas 60 juta. Baru sewa saja, belum listrik dan lain sebagainya. Saya bilang, oke. Nah, kami mulailah di mall ya. Gedungnya kecil cuma muat untuk 800 orang, Saudara ya. Sampai akhirnya kami buat 6 kali ibadah raya. Karena sudah gak muat. Nah ini yang jam 7 malam mulai rame. Kemarin saya runding sama Pastor Yoel, gimana ya kok buka jam 8 aja. Ya nanti kalau jam 8 rame, buka lagi jam 9. Jam 9 rame, buka jam 10. Nah jam 10 rame, buka jam 11. Tapi saya tidur biar full timer aja yang melayani ya. Nah sampai akhirnya dari 6 kali ibadah raya itu ya sekarang jemaat sudah, kami punya pelayan sekitar 600 saudara ya. Yang di Malang. Jadi dari 6 kali ibadah raya jemaat sekarang sekitar 3.000 sampai 3.500. Itu dalam 9 tahun dan Tuhan baik. Waktu kami pindah Desember 2015. Nah kemudian kita masuk di akhir 2016 tahun kemudian baru kita beli tanah. Ya, beli tanah 1 meternya tadinya 5.500.000. Jadi dikalikan 6.450 ya. Jadi itu hampir 38 miliar saudara ya. Tapi waktu kami telepon dengan pemiliknya, ya mungkin pemiliknya merasa tersinggung dengan omongan saya. Karena saya bilang jangan mahal-mahal Pak, karena ini kan besar. Ya tolong dikurangi dari 5,5 mungkin jadi 5 atau 5.250.000 gitu ya. Memang di sekitarnya sudah 6 juta 1 meter. Kalau sekarang sudah di atas 13 juta saudara ya. Kita jual tanahnya aja sudah untung sekarang. Nah dia waktu saya ngomong jangan mahal-mahal, dia marah. Masa 5,5 mahal? Kamu tanya sebelah-sebelah, sudah ada yang 6. Iya Pak, tapi ini kan tanah besar, tolonglah dipotong gitu ya. Terus di akhirnya potong jadi 2,5 juta. Ya jadi 5,5 jadi 2,5. Tapi dia minta dalam 2 jam itu ada uang muka yang ditaruh di notaris 200 juta. Ya kami taruh, akhirnya berapa hari kemudian istrinya yang biasa hidup di Amerika, nah itu yang datang transaksi. Nah pas transaksi gini istrinya sudah ngitung 6.450 meter kali 5.500.000. Saya diem aja karena sudah tanda tangan. Akhirnya notarisnya, enggak Bu, ini 2,5 juta sesuai persetujuan suami. Ya dia sempat enggak tahu pokoknya gimana. Terus dia bilang, Pak saya ini dari Amerika, saya baru datang. Tapi saya sudah ibadah di tempat Bapak, saya senang. Nah gini aja, ini cicil aja 2 tahun tanpa bunga. Ya, jadi dari marah malah suruh cicil ya. Akhirnya tiap bulan kami butuh 550 juta, kami cicil 2 tahun dan puji Tuhan
itu tertutup. Padahal saya mikir 2 tahun, siapa yang mau nyumbang? Saudara ya, orang nyumbang mungkin 6 bulan sudah bosan. Ini 2 tahun saudara ya. Nah akhirnya kami urus izin semuanya dan izin resmi gereja. Keluarlah izinnya IMB dan 4 tahun lalu kami mulai bangun. Pas pandemi 2020 Februari. Nah itu pas pandemi. Kami bangun. Nah puji Tuhan sekarang mungkin sampai lantai 7. Kalau saudara sering lihat ya. Sudah menghabiskan hampir 80 miliar. Saudara ya. Jadi nanti lantai 7 selesai. Agustus kita lanjut lantai 8. Sampai Desember selesai lantai 8. Terus Januari sampai April itu lantai 9-10. Kira-kira masih butuh sekitar 25 M. Sama atap sekitar 5 mungkin 30 M. Ya. Orang tanya ada dananya? Ada. Di surga ya. Kami belum megang. Tapi dari mulai kami punya dana awal. Saudara ya, waktu kami ngawali rapat itu kami punya dana cadangan. Ya itu dari uang persembahan jemaat, sisanya tanah juga. Itu sampai hari ini masih ada di deposito. Belum kita pakai. Tapi yang sudah keluar ini hampir 80 M ini, itu semua dari sumbangan jemaat dan para sponsor donatur ya. Saya tidak pernah tahu dari mana. Tapi yang saya tahu Tuhan selalu menolong. Nah itu saudara ya, jadi cerita perjalanan saya biar saudara tahu di sini selengkap sudah ya. Jadi jangan takut saudara ya. Tiap hari saya kasih tahu saudara ya, itu di rekening pembangunan ada sekitar 40 sampai 50 transaksi tiap hari. Jadi orang nyumbang seluruh dunia ini tiap hari itu ada. Dan ada yang tiap hari nyumbang terus. Saya enggak tahu orangnya. Ya, kemarin terakhir ada yang nyumbang 750 juta, itu cuma setor, jadi kami enggak bisa tahu namanya. Kalau yang tahun lalu 600 juta itu juga store, jadi kami enggak tahu. Kalau yang 500-an beberapa ada namanya, saya memperkirakan. Ya, oh kira-kira orang ini. Tapi pastinya saya enggak tahu karena orangnya enggak pernah ngubungin saya. Ya, nah itulah pekerjaan Tuhan. Makanya saya berharap saudara ada di gereja Betani Yestoya Pontianak. Saya sudah rubah gereja Betani Yestoya ini sekarang namanya Gereja Mujizat. Jadi tetap gereja Betani Yestoya Pontianak, gereja Betani Yestoya Malang, gereja Betani Yestoya Blitar. Tapi kita selalu nyebut gereja kami Gereja Mujizat. Ya, saudara percaya Gereja Mujizat? Ya. 5 tahun lalu kita mulai 2 orang di sini. Nah sekarang sudah lebih dari 100. Oh ini mujizat dalam 5 tahun saudara ya. Ini keajaiban Tuhan. Nah sekarang saya akan bicara keluarga. Jadi keluarga itu yang pertama namanya keluarga inti. Ini keluarga biologis. Hasil dari pasangan suami istri. Itu namanya keluarga biologis. Kedua ada namanya keluarga angkat. Jadi memang saudara mengangkat ya anak, mengangkat orang tua dan lain sebagainya. Ya baru yang ketiga terakhir ini ya. Nah ini yang kita sebut biasanya ya keluarga dalam Tuhan boleh ya. Keluarga satu pekerjaan ya sudah seperti keluarga. Ini pemain musik ya. Terus main lama-lama jadi keluarga. Termasuk saudara di FA. Nanti ya 3-4 tahun lagi. Seperti keluarga. Di Malang itu saya lihat satu anggota FA-nya sakit. Setengah 12 malam. Itu semua bisa datang ke rumah sakit. Saya sampai gini. Gak tidur tahu. Enggak Pak ini saudara saya ini. Waduh seperti saudara ya. Makanya saya pengen sebenarnya jemaat itu semua bisa ber-FA. Family Altar ya. Kenapa? Ini keluarga paling kecil. Keluarga rohani. Ya keluarga kandung, saudara kandung, pasti sampai meninggal tetap saudara kandung. Tapi kalau dia jauh tidak bisa nolong kita. Tapi kalau FA ini, wah sangat menolong. Nah kita akan mulai, sekarang ada 2 dari banyaknya komponen di keluarga ya. Jadi nanti kalau saudara bilang saya belum kawin Pak loh. Ya kan saudara sudah punya keluarga dalam Tuhan. Nah mungkin ada yang diambil anak angkat kan gitu ya.
Saya punya mama angkat mungkin lebih 30 orang. Ya dulu kalau telepon ke rumah istri saya yang terima ya. Halo Mami, Mami Ran. Nah, ini ya istri saya namanya Rana. Mami, dia kan enggak bisa ingat suaranya siapa. Mami siapa ya? Mami. Terus istri saya gini, mamimu ngamuk ini. Ya, ya jadi saya punya banyak orang tua angkat, saudara ya. Nah, saudara ada 2 komponen dari banyaknya komponen. Dan itu ada di Alkitab karena kita nyontoh Tuhan kita Yesus. Nanti jadi saudara juga harus punya ini ya. Mari kita mulai 2 komponen ini. Karena yang pertama ya, gagal Adam dan Hawa itu karena putus komunikasi. Jadi Hawa ngobrolnya sama ular, dia tidak mau runding sama Adam. Jadi komunikasinya putus. Rumah tangga kalau komunikasi putus, nanti ada pihak ketiga. Tidak selalu pel, tidak selalu will. Tapi pihak ketiga ini sangat berbahaya. Bisa gambar porno, film porno, ya terikat narkoba, macam-macam. Karena itu jadi pelarian. Makanya kalau saudara kalau ribut, ya Alkitab yang bilang, kalau marah, jangan sampai matahari apa? Maksudnya selesaikan. Ya, saya berusaha sama istri saya, jadi kalau ada ribut, tidak sampai 1 jam selesai. Jadi kalau agak berdebat, saya sudah tahu, pasti saya datangi istri saya cium dulu. Ya, sudahlah, saya minta maaf. Tapi kalau dia bangun, tidur, terus ceberut, oh ini berarti harus ditransfer uang ini ya. Itu saudara ya. Kalau sudah ditransfer baru dia ketawa ya. Itu. Ya. Nah maksud saya komunikasi penting. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Karena sekarang ada komunikasi yang namanya HP ini yang mengganggu rumah tangga. Saya kalau berlibur, saya bilang dengan semua istri anak saya, ayo kita berlibur, mati HP semua. Jadi kita punya quality time, waktu yang baik untuk keluarga kita. Ya kalau enggak, makan aja enggak bisa ngobrol. Bayangkan makan gini so main HP saudara. Loh iya, ya ini saya enggak nyindir saudara loh, ini ngilokno ya. Ini. Nah jadi hati-hati. Ya sekali lagi saya bilang keluarga harus punya komunikasi. Ini sangat penting. Ya kalau komunikasi mati ya ini putus sangat bahaya. Nah apalagi kalau sudah punya pasangan yang lain yang mengganggu habis reuni ya itu ada CLBK ya. Tahu CLBK? Ciluk? Loh bukan ya. Nah itu ya kadang pasangannya coba dicek nanti HP-nya. Ya kalau sampai ke toilet dibawa ya. Nah, itu. Ngapain ke toilet dibawa? Siapa tahu ada orang telepon. Masa bisa mandi terima telepon? Enggak mungkin ya. Nah itu apalagi terus tidur. Nah HP-nya dikempit gini. Wah ini bahaya. Ya. Nah itu saudara ya. Ya yang pertama komunikasi. Saya tidak perlu ngajari saudara. Tapi saya percaya rumah tangga itu kalau ribut. Jengkelnya itu sedunia. Oh saya benci, saya jengkel sekali. Tapi kalau sudah selesai. Cintanya itu ya kembali lagi. Cintanya sedunia. Waduh inilah suami istri ya keluarga. Rahasianya banyak ya. Nah ini yang saya mau sampaikan yang kedua yaitu harus punya kasih. Ya jadi suami istri selain dilandasi cinta. Karena cinta ini itu dari dalam. Saya dengan istri saya memang cinta. Nah saudara kan gitu ya. Oh saya memang cinta. Nah jadi sekarang ada kasih. Yang kedua, mari kita lihat ayat terakhir ini, Efesus 5 ayat 25 ya. Nah landasannya kasih seperti ini. Jadi ini ditulis suami memang, tapi sebenarnya ini untuk istri, untuk anak, orang tua, siapa aja. Yang mau saya tunjukkan tentang kasihnya Kristus terhadap kita. Nah itu yang kita pakai. Hai suami, hai istri, hai anak, hai orang tua, siapa aja. Kasihilah istrimu, kasihilah suamimu, kasihilah orang tuamu, kasihilah anakmu. Sebagaimana lah ini patokannya. 1, Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi yang pertama ini karena Yesus mengasihi kita, dia rela berkorban. Ya jadi enggak hitung-hitungan.
Suami istri, orang tua anak, termasuk di keluarga apa aja. Nanti saudara masuk, itu harus ada yang namanya rela berkorban. Kalau saudara mengasihi, buktinya ya ada hitungan berkorban. Suami istri tahu suaminya suka kopi, ya harus dibikinkan kopi. Betul? Iya, ayo mah bikinkan kopi aku. Ya tidak boleh hitungan. Ya sampai mati ya buatkan kopi. Tidak boleh nanti istrinya ngomong, itu loh di Starbucks 45.000. Kamu tiap hari saya bikinkan, sudah saya kasih 10.000 aja. Digunting nanti lambene. Nah itu ya, jadi tidak boleh hitungan. Ya harus memang siap berkorban. Baru yang kedua katanya, sebagaimana Kristus telah, jadi telah ini Yesus sudah lakukan semua ya. Telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Artinya apa? Rela mati. Suami, istri, orang tua, anak, semua keluarga harus rela mati. Bukan mati fisik. Yang mengganggu hubungan kita itu dimatikan. Nah itu ya. Contoh apa? Hobi. Nah ini ya. Jadi kalau saudara punya hobi itu baik. Tapi harus bijaksana. Ya. Ini teman baik saya. Suami istri pelayan. Itu ya. Ke bawah ya. Oh iya. Jadi suami istri pelayan, tapi karena suaminya hobinya tidak bisa dikerjakan dengan bijaksana, sekarang cerai. Kasihan ya. Jadi suaminya ini hobinya bulu tangkis. Kalau main bulu tangkis itu jam 6 malam, jam 6 gini, datangnya pulang besok setengah 4 pagi. Bayangkan saudara, tiap hari. Kata istrinya, saya sendirian takut di rumah, tidak ada pembantu. Kamu kalau main jam 6, jam 11 lah pulang. Gak bisa. Papa mamaku dulu tidak pernah melarang. Kamu tidak boleh melarang. Cerai. Kenapa? Karena tidak mau mematikan. Nah yang mengganggu harus dimatikan. Jadi saudara harus tahu. Ya apa yang mengganggu hubungan saudara. Nah itu. Jadi kasih cuma isinya 2. Rela berkorban. Rela mati. Ya itulah yang Yesus lakukan. Jadi hari ini saudara dan saya apa yang mengganggu hubungannya ya dimatikan. Nah itu ya. Nah saya punya anak waktu itu Yoel umur 16. Teman saya telepon. Pak Sam, kamu enggak kesulitan ngajak makan anakmu? Oh belum kesulitan. Aku tidak bisa. Kenapa? Ya karena anakku saya ajak makan, ayo makan. Oh enggak bisa apa? Aku udah sama temanku janjian. Jadi tidak bisa terus. Ada saudara hari ini yang sudah sulit makan sama anak-anaknya? Ada mungkin. Akhirnya saya kumpulkan anak saya sama istri saya buat kesepakatan. Nah ini mungkin bermanfaat buat saudara ya. Mungkin. Tapi ini kan untuk keluarga saya. Akhirnya saya buat namanya skala prioritas. Saya ajak bicara anak-anak saya karena saya merasa sudah besar. Yoel umur 16, waktu itu Eva 15, Belin 12, saya sudah bisa ajak bicara. Ayo buat skala prioritas. Saya ambil papan tulis, saya mulai tulis 1. Pasti Tuhan dulu. Ya, jadi kalau pagi saya istri mau doa di mana, baca firman, kita tidak bisa melarang. Karena itu kesepakatan Tuhan nomor 1. Sekarang 2, 3, 4, karena cuma 4. Nah 2 sama 3 ini yang alot. Ya karena tipis bedanya. Antara pekerjaan atau pelayanan sama keluarga. Nah ini yang mana? Keluarga dulu atau pelayanan dulu? Atau pekerjaan? Nah, akhirnya kalau saya ya keluarga, kesepakatan saya nomor 2 keluarga. Karena saya percaya seorang hamba Tuhan kalau keluarganya baik, pasti pekerjaan atau pelayanannya akan baik. Tapi kalau keluarganya tidak baik, saya yakin dia tidak akan bisa melayani dengan baik. Iya saudara ya, kalau saya tidak punya keluarga baik, anak saya maaf ya, umpama wah tidak baik gini. Gimana saya mau cerita tentang keluarga? Tidak bisa. Ya karena keluarga saya seperti itu. Tapi kalau keluarga saya baik, saya tidak takut sekarang. Khotbah keluarga apa berani saya. Ya, jadi nomor 2 akhirnya diputuskan di tempat saya keluarga. Baru ketiga pelayanan, keempat orang lain.
Itulah urutannya. Jadi kalau saya bilang ke istri saya, mah arek-arek teleponan hari ini Senin ya, Selasa ya, nanti Kamis aku ngejak makan malam. Jadi saya ya makan diajak papa. Nanti yang satu, duh, aku janjian mbek temanku mau ke mall. Temanmu nomor berapa? 4. Keluarga 2. Oh iya, udah batalin sudah sama keluarga aja ya. Pasti bisa sama saya. Nah itu saudara. Jadi enak sudah sekarang urutannya. Ya, jadi tidak bisa melanggar kecuali persetujuan. Nah teman saya dari Jember datang ke Surabaya. Ming, dia manggil saya Ming. Antar aku ke Tunjungan Plaza. Sebentar. Saya tanya istri saya dulu. Karena istri saya minta ajak ke Supermall. Ya, saya tanya, mah ya apa ke Supermall? Jadi? Oh jadi. Kenapa? Enggak, temanku Iska loh. Dari Jember datang minta antar ke Tunjungan. Wes, antar aku dulu. Oh berarti saya harus ngantar istri saya. Kalau umpama, saya waktu itu bilang gini, kamu gak usah lah. Kamu kan sering saya antar, dia kan jarang. Sudah gak usah wes, saya antar aja dulu. Teman saya yang dari Jember. Ya, Ishak itu ya. Nah terus saya langgar. Ah itu bahaya. Perempuan ini kalau nyimpen itu sampai mati. Nah itu ya, nanti bisa diledakkan itu ya. Nah kapan diledakkan kalau saya melanggar? Nanti pas saya tidak berdaya, umpama ini ya, saya sakit. Ma, tolong dicebokin saya. Pasti sih saya bilang apa? Panggil temanmu Ishak, panggil. Suruh cebok ya. Nah ini makanya bahaya. Ya, nah jadi saudara ya, itulah. Ya isinya keluarga aja itu. Tinggal nanti saudara perjalanannya ada yang mengalah, ada yang enggak gitu ya. Nah, tinggal seperti itu. Ayo kalau mau tanya silakan. Nah ini. Ada yang mau ditanyakan, kasih mic-nya. Nah multimedia. Ya sambil ngobrol-ngobrol enggak apa-apa saudara ya. Nah, boleh mungkin punya masalah apa. Nah saya berharap di FA juga Family Altar. Ada yang namanya komunikasi, ada yang namanya kasih. Ya kalau sudah ada kasih, wah kuat itu ya. Dulu saya punya Komsel, ada satu maaf ya, enggak punya, kami bisa urunan ngasih telur. Ya, bisa ngasih supermie, ngasih beras. Wah, rasanya ya seneng gitu ya. Dan yang ditolong ini juga merasa aduh ini memang keluarga saya. Nah, seperti itu. Nah, silakan, boleh mau tanya? Kalau enggak saya yang tanya. Ya. Ayo silakan. Ya sambil ngobrol-ngobrol ya. Jadi nanti perjalanan hidup kita itu ada 2 selalu saudara ya. Satu namanya prinsip, satu tidak prinsip. Yang prinsip ini saudara harus tegakkan. Ya istri saya ini dengan anak-anak kami selalu memegang yang prinsip. Misalnya ya kalau ada anak kita bohong jangan dibiarkan. Harus ditegakkan sampai dia jadi jujur. Nah tapi ada yang tidak prinsip. Misalnya ya karena kecapean bangun siang. Ya sudahlah jangan dimarahi sampai berbulan-bulan dimarahi terus. Nah itu tidak prinsip. Itu cukup sekali-sekali. Nah, tapi yang prinsip harus ditegakkan. Jadi dulu pernah anak kami dari 3 itu ada yang namanya anak yang tidak jujur. Jadi istri saya itu ngasih tahu, ditunggu. Pokok sampai kamu ngaku jujur. Enggak mau, pokoknya sampai ngaku. Nah, karena istri saya punya bukti. Akhirnya ngaku ya, iya mah memang aku bohong. Ya dari tadi kan tinggal ngomong. Nah sejak itu sampai hari ini puji Tuhan anak-anak saya jujur ya. Saya kalau istri ngomong, anak saya ngomong, saudara, Pak ini gini, saya tidak pernah gini ya. Bener ya, nanti kamu bohong enggak. Kami sudah percaya penuh. Termasuk saya ngomong ke anak saya, anak saya tidak gini. Nanti papa bohong, enggak. Kami pasti akan percaya. Istri saya bilang apa sama saya? Saya pastikan iya. Jadi kalau ada orang lapor, Pak Yoel itu melakukan gini. Pasti enggak. Saya berani ngomong. Kenapa? Saya tahu anak dan tahu istri saya. Karena yang prinsip saya selalu pegang. Nah ini penting saudara.
Nah waktu istri saya ngasih tahu anak saya ini, ya malamnya saya kasih tahu, kamu kalau sama anak-anak jangan keterlaluan lah. Nah ini kalimat ini penting saudara ya. Istri saya bilang apa? Gini loh Pak, saya itu lebih baik nangis sekarang. Tapi anak saya jadi baik. Daripada saya biarkan, nanti saya nangis, tapi anak saya sudah bisa diperbaiki. Jadi saudara, waktu kita memperbaiki anak memang kadang sakit. Yang ngasih tahu anak itu kadang kita sakit, bisa nangis. Tapi lebih baik sekarang daripada nanti terus jadi rusak. Teman saya, anaknya umur 6, susternya itu ya sering dilempar botol aqua, sering dilempar maaf ya apel, kadang ditonjok. Saya bilang, kasih tahu anakmu jangan. Kamu ini anak masih kecil, Pak Samuel ini aneh-aneh, biarlah. Itu umur 6. Sekarang umur 21 mamanya ditonjok. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan. Jadi yang prinsip-prinsip harus ditegakkan. Bohong, ya harus sampai dia sadar dia tidak mau untuk berbohong. Harus seperti itu. Saudara ya, jadi harus dimulai. Saya sering bawa cucu saya ya, anaknya Yoel. Nah itu kalau satu mobil, istri saya langsung, wah ini harus harus dibenarkan yang ini. Oh dia betul-betul pulang nanti dikasih tahu mamanya, Yoelnya, ini anu loh kok, anak ini gini. Oh iya mah, langsung dibenarkan. Supaya apa? Yang tidak benar langsung benar, karena itu prinsip. Nah jadi perjalanan kita selalu begitu, dua. Prinsip, tidak prinsip. Nah, yang prinsip kita perangi. Bohong, mencuri, wah itu. Ya apalagi anak kecil, anak-anak kita sudah diajari bohong mulai kecil ya. Mah ditagih sama AI sebelah. Shh, bilang mama di luar kota. Tidak boleh. Iya, lu saya pernah itu datang ke teman saya. Mah AI nagih. Shh, mama keluar kota. Saya bilang sini nyok. Kamu umur berapa? 11. Kasih tahu ya, mama ada tamu pendeta, Pak Samuel Sianto. Nanti setelah ngobrol sama Pak Samuel, mama akan datang atau telepon. Kasih tahu. Saya bilang gitu ya. Setelah anaknya keluar, kamu tidak boleh loh. Itu anakmu kamu racuni. Nah nanti besar jadi pembohong. Dan juga mamanya gimana caranya mau memperbaiki? Loh mamanya yang ngajari bohong. Nggak bisa. Nah, makanya kita harus jadi teladan hidup orang tua. Perkataan saudara, perhatikan baik-baik. Ya, jadi harus perhatikan baik-baik. Jadi teladan hidup. Jangan bohong, ya. Nah itu saudara. Ada, silakan. Tidak apa-apa, angkat tangan aja. Oh pinter semua ini, percuma ini. Ada seminar ya. Ya, nah saya berharap nanti habis ini seminar semua pulang jadi pembawa seminar semua karena sudah hebat ya. Ya, tidak boleh sampai mati, tidak boleh ya. Suami istri bilang, oh ini seperti saudara kandung saya, tidak boleh. Suami istri sampai meninggal tetap suami istri. Ya, jadi bukan saudara kandung. Jadi tetap suami istri. Nah seperti itu. Ya silakan yang mau bertanya. Biasanya bertanya ngawali gini sulit. Nanti kalau sudah ada 1, 2 lama-lama tidak bisa di stop. Ya bertanya terus. Ayo boleh. Angkat tangan aja, tidak apa-apa. Iya. Ada itu bapak kita. Siapa Pak namanya Pak? Ya. Ya, perkenalkan nama saya Mas Supandi. Pak Supati. Iya. Iya Pak. Iya, Supati. saya Supati ya? Supandi. Oh Supandi. Iya. Oh telinga saya agak sombong ini. Iya. Ya Pak Supandi. Iya, saya mau sharing sedikit dan bertanya. Ya, prinsip-prinsip yang Pak Samuel sampaikan itu ada pada diri saya, tapi saya lebih ke temperamen, Pak. Kalau untuk prinsip untuk marah anak gitu. Kalau saya marah gitu kan. Tapi saya kasih tahu, nak, saya marah kamu artinya saya nggak suka dengan tindakan kamu, begitu. Jadi apakah kita marah itu boleh atau tidak, seperti itu.
Saya memang tegas orangnya Pak. Kalau enggak, ya iya. Prinsip kalau saya dengan anak. Saya dengan istri Bu kadang-kadang kan beda. Dia kan lebih tegasnya kurang gitu kan. Saya bilang, Mi, kamu harus tegas supaya anak ini enggak nanti saya sampaikan bahwa jangan nanti anak itu jadi anak gampangan, saya bilang kan. Sulit untuk akan berkompetisi di luar nanti, saya bilang begitu. Seperti itu Pak, terima kasih. Makasih Pak Pandi. Iya, kelihatan nek tegas Pak. Iya. Jadi saudara, sangat boleh marah. Tapi saya mau kembalikan sama saudara, pesan saya ini ya. Saudara harus tahu karakter anak saudara. Saya anak 3, saya sama istri tahu. Jadi yang anak ini tidak boleh dikasari. Kalau saya marahi keras, dia akan lebih melawan. Tapi kalau saya, kamu lo hebat lo nak, kamu lo luar biasa, itu langsung luluh. Dan saya mudah memberitahu. Tapi yang satunya anak saya, oh enggak bisa, kamu hebat, oh tambah jadi. Jadi saya langsung, enggak bisa, papa enggak mau. Enggak. Jadi kita yang tahu karakternya. Nah saya kembalikan Pak Pandi, kalau memang anaknya ya karakternya harus ditegasi, dimarahi, saya setuju Pak. Tapi kalau memang itu bisa tidak dikasari dengan cara yang lembut, nah mungkin jauh lebih baik. Karena kalau kita sudah marah, kata-kata kita kasar dan itu menyakiti ya, itu seperti paku masuk ya. Des, ke dalam tembok, bisa dicabut. Tapi ada luka bekas yang kita mungkin akan meledak anak itu nanti di kemudian hari. Bisa. Saya masih memakai cara papa saya. Papa saya hampir tidak pernah marah. Saudara boleh tanya istri anak saya ya. Saya hampir tidak pernah marah. Saya berusaha untuk jadi sabar. Memang sulit. Bisa masih emosi, bisa. Tapi saya sudah berusaha karena saya ingin menikmati hidup. Dari dulu papa saya itu ngajarin saya, kamu bisa menikmati hidup. Buat apa uang banyak, kamu tidak bisa menikmati. Nikmati, itu uangmu, itu milikmu. Nah salah satunya ya lewat kesabaran. Jadi papa saya itu dulu kalau saya berkelahi siang, papa saya tidak marah. Biar, tapi nanti malam semua tidur saya dipanggil. Kamu tadi siang itu tidak boleh. Malu lu papa lu sama orang lain. Oh saya itu bisa nangis. Ya Pak, maaf Pak, pasti tidak ulang. Iya janganlah, buat apa sih tidak ada untungnya. Nah itu yang masih saya terapkan sampai sekarang. Ya, nah mungkin jadi bahan pembanding Pak Pandi ya. Tapi kalau menurut Pak Pandi memang itu menolong anak itu, saya setuju, tidak apa-apa. Asal kata-katanya tidak menyinggung anaknya. Kadang kita ini tidak punya anak lebih dari satu. Kadang tidak sengaja bisa nyinggung yang lain. Kamu nggak seperti kakakmu. Kakakmu loh hebat, kamu ini bodoh. Nah itu tidak boleh itu. Tapi kita kan tidak sengaja kadang. Tapi itu menyakitkan. Sehingga akhirnya jadi rendah diri, tidak mau keluar kamar. Nah, saya memang bodoh, papa, mama kalau ngomong seperti itu. Nah itu bisa terjadi. Ya Pak Pandi ya. Ya terima kasih. Ada lagi? Ini sudah mulai nanti. Maksudnya mulai mengheningkan cipta lagi ya. Saudara hidup nikmati ya. Maksud saya nikmati itu yang cocok sama Alkitab. Jangan terus nikmati mabuk-mabukan, bukan. Buat apa saudara susah? Toh susah ya tidak mendatangkan kebaikan buat kita. Nikmati aja. Kalau susah lawan. Tidak, saya tidak mau susah. Ya. Jadi seperti itu aja. Nah, nikmati aja. Berkat Tuhan ya juga buat kita kok. Dulu anak saya satu, Joel di Singapura, Eva di Sydney, Berlin di New Zealand. Kadang istri saya ini diam-diam aku kangen, aku mau ya berangkat. Kita udah ada uang. Ya sudah, cari tiket aja. Heran, Tuhan itu bisa sediakan. Terus ya. Jadi dulu hampir tiap bulan istri saya harus mengunjungi ke Sydney, ke New Zealand dan lain sebagainya ya. Tapi Tuhan itu baik. Nah, kita bisa menikmatinya. Nah, seperti itu saudara. Ya, ada lagi?
Tolong Pak. Pak ini dari WA ada yang mengirimkan. Oh iya, kalau malu pakai WA saja. Ya. Atau tulis kertas. Ya, mungkin WA bagus. Betul. Ya. Sekalian ini Bu, Bapak, Saudara boleh dibagikan kertasnya, nanti boleh tuliskan. Ya, kertasnya boleh. Ya, gimana? Ya, Pak, Markus, ya. ada pertanyaan. Shalom Pak Samuel, bagaimana caranya mengajak keluarga untuk melayani Tuhan? Ya, itu ya. Bagaimana caranya mengajari keluarga untuk melayani Tuhan? Ya gampang saudara ya. Yang pertama saya ingin sebenarnya tiap keluarga ada mesbah keluarga. Masing-masing bisa berdoa. Terus saudara harus memulai puncak. Puncak ya, seseorang mengasihi itu melayani. Kalau saudara bilang, saya mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak mau melayani. Saya tidak percaya bahwa saudara mengasihi Tuhan. Suami istri kalau bilang, saya mengasihi, kamu Pak, apa buktinya? Ya cuma melayani. Nah jadi saudara mau tidak mau sedini mungkin keluarga kita bawa untuk melayani. Gimana caranya? Ya harus diajak. Ya, kemudian baru masukkan nanti kalau memang itu bagian multimedia ya multimedia, kalau mau musik ya musik. Nah itu saudara ya. Jadi harus. Jadi saudara saya tekankan kalau bisa ini semua jemaat melayani semua karena di sini banyak pelayanan. Betul ya Pak Markus ya? Ah iya. Kita butuh WL ya. Kadang Pak Markus kan butuh istirahat ya. Singer, oh, ini mungkin ada yang ganti Celisa. Wah ya. Nah silakan. Ya jadi diajak memang ya. Ada lagunya kan? Ya apa itu? Bersama keluargaku melayani. Nah itu ya. Wah seneng kalau bisa suami istri anak bisa melayani semua ya. Saya kalau lihat Pastor Yuel khotbah, wah rasanya bangga ya. Iya saudara ya. Dulu pertama Pastor Yuel khotbah istri saya ini yang bingung. Papa cek. Nanti salah khotbahnya cek. Sudahlah, tidak mungkin lah. Saya bilang ya. Ya kami sekarang dekat. Yoel udah keluarga, udah punya anak. Masih tidur sampai sekarang ya masih minta dikeloni mamanya kadang ya. Ya memang kami dekat sekali ya. Anak-anak perempuan saya ya tidurnya sama saya. Saudara ya. Sama ya sudah. Ya. Kita satu keluarga. Ada lagi? Atau yang pakai kertas? Dikumpulkan boleh, enggak apa-apa. Kalau enggak tanya lebih bagus. Saya kan enggak ngomong terus ya. Ya. Dan saya doakan yang belum berkeluarga bisa cepat berkeluarga. Ya. Loh, kok aminnya malah omah-omah ya? Atau memang memotivasi yang depannya omah ya? Oh iya. Saudara kawin hari ini, kawin 3 tahun lagi sama. Masalahnya sama. Mau bilang, aduh gak siap Pak, nanti baca aja Pengkhotbah 4 ayat 9 dan seterusnya. Itu Tuhan sudah sediakan berkatnya. Iya. Dulu Pastor Yoel umur berapa kawin mah? 24, ya 24. Umur 21 saya sudah bilang, ayo kawin cepet. Ya, belum punya pacar. Jadi menantu saya ini Tuhan kasih ajaib. Jadi istrinya Yoel itu kembar 3 ya. Jadi dulu kalau saya khotbah di Nginden, di Manyar, dia selalu duduk depan. Nah yang istrinya Yoel ini menantu saya selalu datangi 9 tahun lalu. Nih nanti kalau besar susu ambil mantu ya. Ya su. Nah, dia pulang dia tulis. Di catatannya bilang kongnya. Kong tadi itu Su Samuel saya mau diambil mantu, ditulis tanggal 2 Juli tahun ini gitu ya. Terus saudara sampai 5 kali katanya. Saya ini pernah ngomong istri saya, mas apa ya cewek yang pernah saya mau ambil mantu ya. Ah kamu gak paling semua ketemu cewek-cewek kamu ngomongin. Enggak lah ini satu. Ya. Nah kemudian karena saya berteman dengan besan saya ini ya. Jadi kemana-mana bersama ya. Saya khotbah ke Taiwan ikut, ke Australia, ke New Zealand, ke Israel bersama. Jadi kumpul tiap minggu makan bersama. Jadi berteman. Sampai sekarang saya sama besan saya ya seperti lawak Sri Mulat saudara ya. Kita ketawa ada seperti besan. Ya berapa kesini pernah? Ya, iya pernah besan saya ikut ke sini. Dia pabrik roti di Krian ya di satu desa.
Nah terus ada jemaat yang bilang, loh kok ini Yoel tidak dijadikan B ini gitu ya. Oh iya ya. Terus saya bilang, kok gak mau ta sama Vike? Ayo tak anter no. Saya anter ya, saya kontak orang tuanya supaya ketemuan. Ya udah, kita makan durian, anak-anak ini ngobrol, terus pulang saya berdua. Ya apa kok? Seneng kok? Iya seneng aku Pak. Ya wis, pas istri saya waktu itu di New Zealand, saya telepon mama, "Mah, aku seneng sama Vike." Ya wis tunggu mama datang. Iya datang ditanya sama istri saya, "Benar?" Iya, terus teleponlah besan saya ini loh, Yoel seneng. Ya wis kita datang ya kita ngobrol sampai akhirnya setahun kemudian tunangan, terus berikutnya rundingan menikah. Ya sudah, baru setelah jadi pacaran, nah menantu saya Vike ngomong, "Papamu loh 5 kali saya diminta jadi mantunya." Ya, itu berarti ya 7 atau 9 tahun lalu sebelum jadi menantu saya. Ya, nah ini yang Belin juga Bu Wulan sama Pak Chandra ya teman, ya kemana-mana bersama ya jemaat. Ini nanti tahun depan nikah, saya undang semua, ya biar nanti naik kapal laut atau pesawat terserah. Ya, lah ya jemaat nggak diundang ya repot. Iya, lah gimana? Dulu Yoel nikah COVID, kita ngundang cuma berapa yang datang ribuan. Ya ini ya jemaat sudah 3.000 lebih ya. Tidak tahu nanti sudah. Ya pesta rakyat sudah ya. Nah itu. Ayo boleh sambil ngobrol ada lagi? Ya. Gak ada? Nah kalau tidak ada kita akhiri ya. Nah nanti kalau saudara mau telepon saya, jemaat silakan ya. Saya 24 jam terima telepon saudara. Kecuali saya khotbah gini ya. Ini banyak tadi telepon beberapa. Nah saya tidak bisa terima. Tapi kalau setelahnya nanti saya pasti telepon. Atau saya WA ya silakan saudara bisa hubungi. Saya terbuka. Ya orang lain saya terima masa saudara enggak ya. Kalau saudara telepon pasti saya terima. Kecuali saya tidak dengar ya. Nah, itu. Masih ada? Oh ya 2. Boleh. Oke, Pak. Pertanyaan pertama, apa ciri-ciri keluarga yang bahagia Pak? Ya. Langsung aja ya dijawab ya. Ya. Ciri-ciri keluarga bahagia. 1, dia ada di dalam Tuhan. Saya pastikan kalau keluarga di dalam Tuhan pasti bahagia. Kalau enggak, saya masih ragu ya. Itu bahagianya hanya semu. Saudara lihat artis-artis, wah kalau kawin, waduh, ini ya enggak lama sudah habis. Tapi saya percaya kalau di dalam Tuhan anggur baru itu selalu ada. Ya, yang berikutnya kedua, dia diberkati Tuhan. Gimana caranya tidak diberkati? Bisa ngomong bahagia, tidak mungkin. Saya dulu punya teman hamba Tuhan, dia selalu bangga. Oh saya miskin gini, saya pendeta tapi anak saya ini bahagia Pak Samuel. Bawa anakmu ke sini, dibawa sungguh ya. Terus saya tanya, kamu bahagia jadi anak? Enggak Pak, mana bahagia semua punya HP, saya tidak bisa punya HP. Tuh denger anakmu. Loh iya benar loh saudara. Kita orang tua, mau tidak mau kebutuhan anak, ya kita harus sediakan. Ya, nah itu kedua, baru terakhir ketiga ya. Keluarga bahagia kalau sekeluarga bisa melayani Tuhan. Wah itu, saya mau bilang ya, kalau saudara melayani Tuhan, nama kita ada di dalam hatinya Tuhan. Saudara melayani ya, seperti saya gini khotbah, saya percaya nama saya ada di hati Tuhan. Ini saya kasih contoh, ini di dunia. Saudara hari ini punya pembantu baik. Mama saya punya pembantu 53 tahun. Ini ada lagi pembantu ya sekarang ikut istri saya berapa tahun? Ada 40? 30-an ya? Ya 30-an tahun. Lama-lama selalu itu. Saudara tahu kalau saya dan anak-anak saya dulu ada namanya Butum. Itu ya cinta, sayang sekali sama Yoel. Yoel sakit itu ditangisi, pokoknya terus. Saudara baik melayaninya. Kami kalau setiap makan keluar, enak-enak makan ini. Pasti ada anak saya bilang, "Ma, Butum gak dikasih ibu, gak dibelikan nasi, gak dibungkuskan." Ayo kenapa? Kok bisa ingat? Kita berlibur ngelencer kemana ya, lihat-lihat pakaian batik gini. Nanti pasti ada anak saya, "Ma, Butum gak dikasih oleh-oleh." Coba, dia lo ada di hati keluarga saya.
Kenapa? Karena melayani dengan baik. Tuhan juga. Itu aja sudah 3, jangan banyak-banyak nanti pusing ya. Itu. Berikutnya Pak Markus. Hampir mirip Pak ini Pak. Oh mirip. Faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya keluarga bahagia Pak? Oh iya, ya itu aja sama ya. Jadi ya memang keluarga ini nomor 1 harus cinta ya. Kalau suami istri karena kasihan, enggak boleh. Saya menikahi dia karena kasihan Pak. Salah, karena memang cinta. Ya, jadi saudara harus cinta. Nah sekarang, kalau gitu saya dulu salah Pak karena kasihan. Ya sekarang minta sama Tuhan untuk membangkitkan cinta itu. Ya, cinta itu katanya Alkitab sekuat maut. Kalau sudah cinta, waduh tai kucing terasa. Iya, iya makanan sendiri ya sama Pak. Nah, itu. Iya, sama ya. Ya, jadi faktor apa? Yaitu saudara ya miliki otomatis yang pertama. Saya berharap saudara hidup bersama Tuhan, takut akan Tuhan, dijaga hidupnya, hidup dalam kebenaran, kekudusan ya. Nah, seperti itu. Ya, terus punya ya seperti tadi sudah. Ya, faktor-faktor yang membuat bahagia. Tapi saya selalu tekankan komunikasi sama kasih ya. Jadi suami istri harus komunikasinya baik. Ya mungkin saudara tidak pinter ngomong lah. Tidak banyak pinter bicara. Tapi bisa diselesaikan. Ya semua masalahnya. Itu. Ya, ada lagi? Sudah? Tidak apa-apa. Sampai pagi boleh. Pesawat saya besok masih jam 11 kok ya. Nah, itu ya. Saya nanti tidur di pesawat ya. Saya senang, sekarang saya sudah banyak melayani di luar saudara ya. Dulu saya 1 bulan itu bisa 140 kali khotbah. Tapi sekarang mungkin enggak sampai 20, itu pun hanya di gereja kita saja. Dan nanti saya lebih sering ke Pontianak ya. Di September masih ada jadwal saya di sini. Tapi nanti tengah minggu saya akan datang ke sini. Mungkin 3 hari ke rumah saudara main ya. Ada beberapa yang kemarin tadi saya kunjungi ya. Nah, kalau saudara saya kunjungi tidak usah siapkan makanan, tidak usah siapkan minuman ya. Ya kalau saya datangi 5 tempat dikasih 5 botol, perut saya besar nanti saudara ya. Apalagi dikasih makan ya, tidak usah lah gitu ya. Nah saya berkunjung saudara terima dengan baik, saya sudah senang sekali. Nah itu. Ya. Ada? Sudah ya? Ya pesan saya, saudara setia sama Tuhan ya. Ya yang sudah ber-FA silakan ber-FA. Nanti bulan depan siapa tahu saya tengah minggu bisa ke sini ya. Tapi saya tanggal 8 sampai 16 saya khotbah di Taiwan ya. Dulu tiap bulan memang, tiap tahun dulu per awal ya 2 bulan sekali. Tapi terus sekarang tiap tahun saya khotbah di Taiwan, sudah hampir 15 tahun saya khotbah di sana ya. Nah itu, terus dulu seneng ya punya banyak jemaat seperti saudara ini. Enak ke tempat saudara disambut baik. Ya, kalau ke tempatnya orang kaya kadang yang keluar anjingnya dulu. Iya, jadi istri saya takut. Loh kok bukan orangnya yang keluar anjingnya, takut ya. Tapi kalau saudara puji Tuhan ya, saudara yang keluar senang saya ya. Nah itu. Sudah, ayo kita berdoa ya. Nah, berdiri aja. Saudara sebelum saya berdoa, saudara yang masih lengkap suami istri, masih punya orang tua, anak, coba saudara doakan mulai pasangan saudara, yang suami doakan istri, istri doakan suami, doakan orang tua, doakan anak. Ya, supaya Tuhan berkemurahan. Kalau belum di dalam Tuhan, ya supaya bertobat. Kalau hidupnya, maaf ya, ada yang tidak baik, doakan supaya jadi baik. Nah, termasuk anak-anak saudara. Ya, dan saya berharap yang sudah punya anak, papa atau mama tiap hari tumpangi tangan anaknya ya. Jadi saya sampai hari ini tiap hari saya doakan anak saya. Jadi terutama minta hoki. Tahu hoki? Ya keberuntungan. Pastor Joel itu mau khotbah kemana ya. Kadang masih telepon saya ke mamanya minta didoakan.
Tapi kalau cucu saya yang didoakan ya. Nah, ini ya. Ayo kita pejamkan mata. Silakan saudara mulai doakan. Saya tunggu saudara ya. Kita sama-sama berdoa ya.